kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syaikhulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Adab menghadiri acara pernikahan. Bagaimana adab kita ketika ada undangan pernikahan? Yang pertama, di antara adab menghadiri acara pernikahan adalah memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama. Wabil khusus bibinian, wabil khusus perempuan. Jadi bila ada orang kawinan, orang nikahan, berpakaian jangan tapi aneh-aneh. Jangan tapi membuat tamu yang lain pangling. Yang biasa-biasa aja, hanya standar aja, standar aja. Pakaiannya jangan berlebih-lebihan. Pakaian jangan berlebih-lebihan, perhiasan jangan berlebih-lebihan. Yang pertama itu pakaian. Sebiasanya kadang-kadang bibinya itu berpakaian terepot, pakaian terepot, badan dan itu bisa sejam ke acara orang kawinan paling 1 menit. Cuma badan dan itu bahasanya tuh laki itu 3 kali di kami dan tuntong lagi. Tapi sini kan sudah di TikTok, ada di TikTok. Ini ada di TikTok, ada di TikTok. Ini kadang-kadang ada bibinya itu yang mulai atas sampai bawah itu sama. Bila di atas hijau sampai ke bawah hijau, sampai ke kuku hijau. Jangan menarik perhatian orang. Memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan agamanya, yang biasa-biasa saja. Tapi jangan juga pakaian itu yang terlalu bau standar. Undangannya itu aja, lainlah. Undangannya ada aja, bajunya ada aja, pakai. Kalau ada ya, jangan berhari pakaiannya bisa banyak. Yang penting rapi. Jangan baju, celana, setrika disediakan. Harus bisa bermodel-model, yang penting disetrika rapi dulu yang penting. Karena pakaian itu nanti akan menjadi pembicaraan. Kadang-kadangnya ada binian juga.
balik perayaan itu jeung model lawas bisa curang atau model bahari. Kalau bahasa Banjar itu barisan sudah ya. Nah tuh tahu barisan lah, lawas warna sudah. Ini bisa bang, ada bisa. Cuma di sini ada bang, di TikTok ada di TikTok. Di sini ada banget. Di pakaian, kalau laki yang itu barang itu pakaian, nama ada ambil, kecuali bini yang mau pakaian ini aja. Juga simpel aja. Yang kedua, niat tatkala akan hadir acara orang nikah kawinan itu semata-mata satu melaksanakan perintah Rasulullah. Karena Rasulullah itu memerintahkan diantaranya kemarin itu hak kita bertetangga itu bila diundang datang. Sekolah hak kita berkawan, bersahabat dan lain-lain itu bila diundang datang. Karena kita datang ke undangan itu semata-mata melaksanakan perintah Rasul. Kenapa? Rasul bila diundang orang kawinan datang sendiri. Kecuali uzur. Sebab biasanya begini. Orang kawinan itu, ini maaflah, kadang-kadang yang dicari orang itu bukan amplopnya, tapi manusianya. Mana si anak ya? Kok ada kelihatan? Mana Pak Haji Jamek kadida? Baru suruh tadi ada di masjid. Nanti mulai rusak tuh. Kok ada datang? Semua tadi ada aja. Kenapa tidak ada datang? Ujung-ujungnya kan berpikir awas kita semantikan ada takdir juga. Ya kalau nah ini maaflah lambat tadi belum tadi bingung pas bangun tuh bingung malam subuh aja jual di mana lihat lagi orang ingat dia yang dilupakan Allah ingat apa belajar malam apa masalahnya Islam kita kemana-mana terus subuh tadi bingung orang kemana aja jual tadi ingat pas terus tayyib jadi kita misalnya pak itu ada yang ingat semalam tadi malam. Nah jadi tadi yang kedua niat melaksanakan perintah Rasul. Makanya bila ada orang berpengantinan, berkawinan, jangan dibeda-bedakan. Ini kadang-kadang bila orang kawin nang sugih datangan, bila orang kawin nang kantor berduit kadang-kadang datang. Nah, terpilih. Kalau tentu orang sugih itu makanannya nyaman, baru tentu. Banyaknya orang-orang garis menengah ke bawah belajar habis-habisan bisa. Ya Allah, belum tentu. Nah, makanya jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan sama sekali bila apa istilahnya menghadiri acara kawinan. Yang sugih karena miskin kan bila mengundang sama tidak ada udzur syar'i datangi. Kecuali kan ada undangan kemarin. Siapa tahu kan jangan dia mau sangka. Siapa tahu sidin kadinya mengundangkan atau mungkin undangan terbatas. Kalau itu kawin sudah dibelinya ke KUA gitu ya. Di kawin kita ada KUA kenapa yang penting bila ada diundang datang. Niatnya apa? Mengikuti perintah Rasul. Sebab Rasul bila diundang orang kawinan datang. Kita datang juga. Artinya apa? Menjunjung tinggi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa, karena dia memadahkan berarti bila ada orang kawinan itu kadang-kadang yang dicari tuan-tuan itu bukan amplopnya, manusianya. Mana si Ano.
Apalagi di kampung kami di Banjar itu kalau orang kawinan itu di kampung itu dicatat dicatat misalnya si anu itu turun bapak mantinan haji jami dulu dari gula 20 kilo catat kan bila haji jami pantinan turun dari gula juga 20 kilo kampung itu kampung kan ada amplop tapi kita ini sidin berpengantinan dulu berurut beras misalnya 20 kilo karena bila sidin berpengantinan turun dari 2 beras 20 itu ada catatannya hebatnya orang kampung itu. Nah jadi tadi jangan dibedakan antara yang sugih lawan yang miskin. Selama ada agama, selama tidak duduk syar'i, berarti tenang. Jangan sampai merusak apa hati orang, apalagi rumah bertetangga, rumah sebuah dua buah, jangan kadang-kadang. Ya Allah, tetangga itu kada baik lawan ibadah hatinya rusak itu dosa. Tapi nabi mau ulah tetangga rusak itu jauh lebih dosa. Mau ulahnya berpikir kalau orang nambah aja ilmu ada apa? Khawatir tetangganya ada berilmu lalu lembut sangka. Kalau nang haji jami nambah ilmu biasa aja. Oh jamaah jaminya kan datang mungkin keluar kota, mungkin jari, mungkin ada nyaman aja. Nang jadi masalah kalau tetangga nang belajar ilmunya terbatas, lalu berpikir nang macam-macam. Ada apa? Ada salah aku. Nah ini selain niat untuk melaksanakan perintah Rasul, menyambung silaturahim dia. Orang awalnya silaturahim. Alhamdulillah dia beri nanto. Nah ya Allah, yang intinya silaturahimnya itu lah, silaturahimnya. Apalagi buat kai-kai tadi kalau undangan tetangga, so buat kai-kai ini itu tak kumpul tuh acara orang kawinan, ya muka ada acara itu ada kumpulan. Maka bila kumpulan tuh ramai, nanti kisahkan, ada lagi masalah duit, ada lagi masalah harta, ada lagi masalah kekayaan, ada penyakit apa? Ya Allah, kadang-kadang aku banyak apa nih obatnya. Ini di ruang Tuhan ada kisah lain, nanti kisah satu penyakit dan obat saja. Orang Tuhan juga punya kisahnya enak. Kalau sudah Tuhan, maka ada berpikir rumah harus bertingkat, rumah ganal, mobil, ada lagi. Nanti kisahkan tuh alhamdulillah di situ. Aku di kamar makan, di kamar minum, WC parah. Itu kalau orang Tuhan itu ada lagi. Orang itu bila ini makan ke ruang tamu, orangnya ganal, WC-nya belakang, itu sakit hati banget. Jangan awak di situ duit, di higanya makan, di higanya WC, banyak selesai. Itu kebanggaan luar biasa. Tahu dia orang Tuhan, bukan Tuhan ini. Habis ini masih anu-anu Nah jadi orang Tuhan tadi, ini justru orang berpengantinan silaturahim, pengabar, pegawai lawas sudah aja pensiun, dia di situ. Nah pedagang, aku udah berdagang. Wah ini binantung kerjakan kalau kisah kami. Kadang-kadang pas datang itu bukan kawin itu si anu mana? Tidak tahu kan? 3 tahun tak mati. Lalu kalau kami silaturahimnya itu yang rami. Nah, jadi niatnya melaksanakan perintah Rasul dan menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, adab menghadiri acara pernikahan itu adalah tidak berhias lebih dari ukuran yang wajar. Kalau tadi pakaian kan, ini berhias.
tidak berhias lebih dari ukuran yang wajar hanya untuk berbangga-bangga dengan kecantikan. Amunnya berhias biasa memang beda banget. Amun orang bungas tuh dia juga berhias tapi bungas. Ya ada juga kadang-kadang berhias berlebihan lah. Berlebihan itu antara muka lawan batis itu lain. Kalau bahari leher kelihatan, ya Allah. Kalau wahidi kan kelihatan. Kalau bulu muka putih ya, leher coklat. Ujung-ujung mau bahari. Jangan kami berlebihan. Atau misalnya apa nih? Ini itu apa? Bersido kan? Nah, apalagi itu kadang alis apa nih? Kayak apa nih? Bulu mata. Ya ada dulu tuh mahasiswa waktu skripsi yang bulu mata tuh bersambung ada juga yang berpasang, ada orang macam-macam kan. Ada juga yang kayak carrier kan yang nano ulun ini kejadian ulun pernah menghadiri orang kawinan di mana orang kawin Islami. Pas lampu merah kawin lampu merah di samping Islam itu adalah nah hendak belok ke jalan mana? Ke jalan anti kan di nomor satu. Kebetulan hari ini rintisan lah, rintik-rintik angin. Nah angin kan hujan naik, rintik hujan gitu, rintik hujan. Lampu merah ketahan ulun. Nah tahan. Tiba-tiba di samping kiri ulun ini ada laki ini, tapi dia umuran lah, mungkin sekitar 50-an ke atas lah. Laki muka, nabi ini juga lagi. Rupanya 60 kan mobil ulun kan gelap, mulai luar tidak kelihatan, mulai dalam kelihatan. Ulun lihat yang ini tadi itu bagaimana? Karena hujan, diruntur. Ada apa hujan lagi terintek. Ini luntur. Nah, nang kedua orang lihat bulu matanya ini ada tangkap gitu. Lampu merah kan kalau orang lampu merah kan dia tulis ini kelihatan sudah. Karena kelihatan maksudnya bahunya tenang. Ulun kan sengaja tapi perut. Untung lakunya ada melihat dia. Kalau lakunya melihat ke belakang bisa buka halnya. Jadi ulun perhatikan tuh biar perhatikan nih antara bang ini angkat ini ada mana ada itu bersambung sama ada nggak? Ada lah. Namanya tak angkat itu kan? Pasang itu. Tahu ibu-ibu. Ibu-ibu ini macam-macam lah. Intinya ada kanan itu memang betul lah. Ada paham bisa belanja itu. Kadang-kadang ada minyak itu dilarangnya dulu nah. Karena lalu dia ini bertulis kami padahal maaflah ciptaan Allah itu jauh lebih baik seringnya. Kalau seperti ini model-model itu kalau orang pemain artis ada apa ini memang supaya kelihatan lebih angker ya Allah dituliskan ini bapak pemain kadang-kadang bulu mata pun dilentikan kalau memang sudah kadang-kadang oleh bapak satu matanya kalau orang memang mantik selasih biar kadang-kadang nanti kayak alis kalau mau orang mau kabel alisnya sudah pernah juga ini yang semua kadang-kadang lagi ya inilah nama olah lawas masyarakat namanya disini sebutkan jangan berhias berlebihan daripada ukuran yang wajar apalagi dia hendak berbangga-bangga nah ya
niatnya akan kelihatan lebih daripada yang lain. Begitu kita Allah, hitunya warga pulang. Nomornya nomor 170. Apa lulur? My Benglin. Boleh bagi kami melihat tuh di lembus rekor lembus tuh. Di lembus tuh ini cuci gudang, ini murah harga. Ayo besok anak kami sewanya apa? Nanti ambil pemerintah. Karena dalam hadis Nabi itu banyak disebutkan innal mar'ata idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan wa qala laha innaki la tamurina bi ahadin illa jibabiki. Sesungguhnya seorang perempuan jika keluar dari rumahnya, ini bibinya Nabi keluar rumah, maka perempuan tadi didatangi syaitan. Dan syaitan berkata kepada hati perempuan tadi, hati-hati bibinya. Bila bibinya itu ada keluar rumah, lah syaitan itu bergelitik di hatinya. Apa itu syaitan? Sesungguhnya kamu jangan berjalan di depan seseorang kecuali dia kagum melawan imam. Lalu yang soleh kok kayak pacarannya dong, kayak pacarannya supaya bila berjalan itu orang tak kagum-kagum. Itu bisa itu makanya di hatinya itu kadang muncul supaya kelihatan lebih anggun, lebih cantik, ada lebih luas. Kalau yang pakaian semata-mata masuk nikmat itu ada apa? Jangan sampai niat itu supaya orang kagum. Kagum tahu lah, orang supaya orang itu terpesona sama dia. Terpesona. Jadi orang-orang asalnya tiba-tiba aja kalau melihat sudah apa namanya bedaknya berlebihan. Kemudian apalagi kebahagiaan senang di sini berlebihan juga sampai ke situ. Cincin 8 emas sampai ke sini. Nah, orang kafir mungkin orang tanya hati kalau berapa? Ya Allah, apakah ada merusak pikiran orang? Dia amas banyak dia berusir kalau dinambahkan. Orang suah film kejadian ada kawan ini, tapi ini berpaling orang bahasa Arab aja kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ada orang lewat emasnya. Jadi dia kawan, guru-guru aja untuk ilaiha. Artinya hati tenang, hati binian begini untuk ilaiha, hati orang lihat ya. Di padakannya hal zahab asli amla amas di kayu asli nggak ada apa aja cuma bulan melihat dia jangan sampai mau lebih standar aja lagi wajib hari amas larang ya Allah kalau hidup dengan maling lagi manusia nih bahaya. Musim-musim ini jangan terima menampakkan hati-hati karena manusia itu ada semua baik ya Allah. Ada yang sekali-kali karena dibegalnya ada saja itu seorang orang menampakkan. Nah jadi tadi berhias boleh, beramas boleh, cuma standarnya aja. Standar. Amun biar beramas kebanyakan sakit apa juga. Di leher 3 on di tangan saya ini akhirnya nyaman juga cincin 8 kali itu nanti jalan nanti kalau anda pakai itu aku sembahyang ya bagus bayang di rumah ibu-ibu pakai supaya amas itu nanti hari kiamat jadi saksi bahwa dipakai beribadah kita menunjuk
Biar masih amas banyak pak saya sembahyang mah. Galang pakai mah. Allahu Akbar. Ya, asalnya bacaan Quran mah rapi. Kalau salah tunduk bagian. Tapi tidak bahkan di TikTok ada. Baru tiga dah. Karena semua kita. Karena semua. Karena letaknya memang di niat penghati, letaknya itu di hati. Nya kayak ini nanti maaf lah. Kalau latihan kita ada satu masalah di binian itu bila acara kawinan momen untuk memperlihatkan ampun kok. Di baju hanya ya. Ini keluarnya tetap model emas model hanjak iya hanjak semalam beli di toko sejati. Nah ini. Tapi binian itu tahu model hanjak tahunya. Model emas, model baju, model apa yang tahu. Itu binian. Tapi sini kan sudah banget adalah. Yang kawin itu apa? Ini emas 21, dia 22, 23, ini emas Dubai. Kalau ini emas 24 apa? Ini pasti kalau itu masih anok, ini apa aja. Makanya main hati jangan sampai taubah. Berapa dah? 3. Nah, yang keempat lagi, bibinian pulang kan. Jangan memakai parfum yang baunya berlebihan. Ini parfum ini kalau lalakian warnanya ada penting, tapi baunya. Kalau bibinian warnanya penting, tapi baunya lembut. Jangan sampai bibinian itu berparfum yang baunya menyengat tolak. Jangan sampai Pak Haji Jamil itu lewat piana yang mulai ujung situ tadi sih harum di sini. Ada kalau jangan berlebihan saja parfum itu jangan berlebihan baunya. Jangan terlalu bau menyengat bau pulang. Sebab bagi bibinian itu afdal itu baunya itu lembut. Bibinian itu nyaharnya itu lembut saja baunya. Jangan baunya yang menyengat. Kalau laki ada apa? Menyengat jadi masalah. Bibinian jangan. Apalagi orang lihat banyak parfum. Bibinian ini kadang-kadang memakai parfum sehari ini. Betul ada tahu. Ya ada parfum sehari ini banyak. Ada parfum yang agak sebagian itu siapa namanya? Aduh, olahraga. Lu tahu? Karena bibinian cuma ada kan. Ini guru, ini guru itu aja tahunya. Oh lakian dia kan ini masalah, katanya ada parfum terus selesai. Kalau binian katanya tahu. Pokoknya jangan memakai parfum yang baunya menyengat bagi binian, yang mengundang orang lain terpesona. Jangan berlebihan. Kemudian lagi yang kelima, ya Allah, biar Allah mengampuni kita juga banyak dosa yang sering. Kelima, tidak menjadikan hidangan yang dihidangkan sebagai bahan pembicaraan jika terdapat kekurangan. Biasanya kita datang ke acara orang nikahan itu kan pertama boleh jadi kita datang sama anaknya habis. Pengorbanan dia, amplop 100, makan habis. Bisa Allah. Yang kedua kurang. Nah ini pengertian berhari urut jadi guru dan menjadi bila ada acara orang kawinan keselamatan ke apa makan di rumah dulu supaya bila kita datang ke acara orang kawinan itu sifat tamak kita, sifat rakus kita itu ada. Karena orang kita sudah berisi separuh dah.
Cuma kebiasaan manusia ini bila ada acara orang kawinan malah bismillah kada makan di rumah. Bismillah sengaja kada makan. Ini masalahnya. Dan mestinya lagi kelemahan kita apa? Bila acara orang kawinan itu makan kan sebanyak-banyak ambil sedikit. Bila hanya bertambah gampang enak. Gampang. Cuma kadang-kadang tak ulun perhatikan rata-rata ambil makan ini banyak-banyak. Padahal kita tuh kada tahu makan tuh nyaman, kada tahu lagi. Biar acara orang itu tahu lah nyaman kada tahu lah. Ya Allah. Tapi karena kami setiap ambil banyak terus. Sifat mamak kada terus. Kalau habis sudah bapak. Kalau ada habis, nah jadi masalah sama sebutin lagi. Imdah makan, nyuap, ada nyaman dia. Nah, nyaman. Pokoknya makanan nyaman pada nyaman, banyak atau sedikit kita bilang. Ini kadang-kadang ribut, bahkan nyaman dong. Di sekong nih yang dalam curi ribut gitu. Makanya pada hubungannya nih. Ingatnya apa? Kita kalau pada saat semalam anak nyaman dong, anak bersih lah, inilah. Kasihan tuan rumah. Ya Allah, tuan rumah kita anak kaya mencoba anak terbaik. Kita kada tahu wallahu a'lam ada apa. Atau misalnya penyembuhan banyak, tiba-tiba yang datang banyak ya Pak. Mau undang orang 1000, orang datang bisa apa 1000? Banyak loh. Bahkannya dulu bila ada makanan ada itu datang dan kesungsong. Yang benar-benar ulun bila undangan jam 11, ulun mulai rumah tuh jam 10.45. Jam 11 itu baru mulai acara kalau terus jam 11 biasanya masih bawa foto-fotoan. Jam 11 lewat 15 itu aman ya. Makanan banyak. Datang ya jam 1, setengah 2 innalillahi sisa. Nah jadi tadi yang kalimat tidak menjadikan hidangan yang dihidangkan sebagai bahan pembicaraan jika kekurangan itu makanan menghabiskan ada nyaman dan apakah berenai ini yang alih ini yang susah kadang-kadang sampai cari di mana sih mau bahkan ya wadah si anak ujung-ujungnya kayak tersebar berita bila kita bacaan jangan berpasang di sana ada nyaman bayar mematikan masyarakat juga pokoknya makanan tadi makan nyaman kada nyaman berenai oleh sebab itu supaya kada tabuang makanan ambilnya sedikit saja oleh sebab itu juga tadi nanti bila kata kawinan itu makan berdahulu di rumah biar sedikit supaya sifat tamak ada muncul. Kalau kita ikan kadang-kadang maaf aja bila datang acara orang kawinan karena situ ada buku tamu buku tamu itu ditulis mata itu kayak mata elang kalau dia tak mata kita itu tajam ya kambing guling otak itu sudah jalan ikan kambing guling soto bersoto, sate, bersate, bakso enak, enak buah es krim, mantap bro. Padahal baru mau ambil otak tuh jalan ya. Amplop maka ambil 5.000. Bukan kada boleh tempat yang singgung yang ini kisahnya di Hulu Danau Bahari makanya makan sama dulu supaya otak kita kada liar gitu kan ini kadang otak kita kan liar mata itu kan liar memang yang bagus itu ada soal tulisi kalau kita tuh ada tulisi nasi goreng soto Makassar soto Banjar. Nah bagus itu kan sudah tulisan supaya mencari seorang
Ini kalau bertulisan tuh otak jalan dia yang pertama kali makan ini ke sini. Anunya terekam kan, jejak itu. Maka sambil makan itu berlihat. Ada belum ya? Ujian yang ini bukan maksud pulang mau jalan kita akan nyaman kan ada aja pentolnya di pentolnya dia pulang. Nah intinya kalimat ini lah apapun yang disebutkan Tuhan nyaman kali nyaman karena maaf dia jangan terlalu banyak ada kata enggak gampang aja. Ini kadang-kadang ada judulnya putri anu gue ya amun enak antri kalau sah. Nah ini kalinya juga. Ayo kita datang ke orang kawinan itu kan niatnya silaturahim, bukan makan makan, bukan memang niatnya silaturahim. Yang kanan lagi kanan, nah ini yang buang nih. Tapi jangan tidak memaksa diri untuk selalu membeli pakaian yang baru setiap kali akan menghadiri acara kawinan. Ada kan di sini bang, orang berhari. Ini kadang-kadang ada undangan ujian ini, lupa bajunya pulang. Kenalan itu aja dipakai, kesupan maka paling terkawat ini aja. Nah yang tuh, jangan memaksakan diri itu aja. Ada apa-apa begitu juga aja kali ini masalah. Nanti lihat orang itu bukan bajunya, manusianya yang betul. Kadang-kadang ada orang memaksakan diri, harus baju namanya, ada orang begini, ada di sini kamu ini, supan. Maka bisa madahi kamu urut kadang pada roh baju itu biar juga supan sebagai suami dia mantap kalau. Ujung laki jangan mengarahkan supportnya, ujung-ujungnya duitnya. Duitnya banyak ada bapak. Suruh kayak ini, jangan sampai kita itu baca orang tuh berlebihan hanya taruh satu, jangan sampai membebani keluarga itu kan anak, bini, laki kayak di rumah makanannya itu dulu. Nah kedua, bapak kayak itu jangan terlalu menampakkan berlebihan. Karena di acara kawinan itu banyak orang-orang kaya berduit, orang miskin banyak. Ya Allah, kasihan buatnya melihat orang-orang kampung kadang-kadang itu aja dipakai buahnya. Kita lalu berlebihan. Nanti pakaian menurut duitnya aja, nanti dipakai oleh bapak. Ya Allah, ada jadi masalah. Jangan memaksakan diri untuk membeli pakaian baru setiap kali ada acara orang kawinan. Pasang ini. Supan aku aja semalam minggu sudah ini. Minggu sebelumnya ini. Supannya bukan kawan itu aja. Kawan benar-benar ada nyambut juga. Kita aja bapak nyinggungan Allah. Pagi jam itu jangan boleh. Kalau latihan simpel aja, ya sudah selesai. Ini beginian, tapi kalau dia pasti beginian di TikTok itu aja. Yang ketujuh lagi, nah, kalau bisa di acara kawinan ini jangan mengundang penyanyi, penyanyi yang auratnya terbuka. Kalau bisa biasa-biasa kadang-kadang mau undang penyanyi la haula wala quwwata illa billah. Coba belahnya terbuka, pahanya terbuka. Pak Haji Jamil yang asalnya anak tulak itu datang boleh saja pada boleh. Persona apalagi penyanyian pintar. Pak Haji Jamil selagu ya Allah. Watoyo RT ya Allah. Gagah emang dia ngomong bolehnya selesai. Kadang-kadang memang kayak tukang
mobil mah, apalagi latihan itu kadang-kadang kan awal muncul awal muncul di sanjung, apalagi di rumah bini kan bisa memuji, pembawa acara bisa memuji, tak keluar duit. Uja nangis pembawa acara, ayo naik, joget kali, sawai kali, mau ayo. Nah, jangan sampai kadang-kadang Haji Jamin saya ulang ya rapi nah ya Allah pas kulit miring mobil mah mau undang apa dosa kita udah bajunya itu nah ya Allah bajunya apanya kasihan mau orang begini lagi. Kadang-kadang bini itu memang mata bini itu tajam. Dulu kan kata makanya binian bila tutup lawan laki itu tidak cek orang kawinan yang tegaan berhadapan. Itu ada makan rumah kayak gitu. Laki bini itu makan di rumah, di luar, di mana, jangan kehigaan berhadapan. Itu ada punya ujur. Kamu kehigaan, nyamuhannya kan kasih nikah ada raya. Ya Allah. Di situ nang kulit kalahnya namanya ya Allah. Yang dimakan bukan soto, tapi matanya apa nyanyi. Malam kayak teh koyon ya Allah. Apalagi panitia 17 Agustus joget sudah. Nah ini kadang-kadang yang kadang-kadang orang ujung-ujung berdosa kita. Apalagi kadang-kadang malamnya maafkan bila sudah mulai jam 2 siang, mulai jam 1 ke atas itu julitan. Apalagi ada namanya duet itu joget, itu mulai baik. Kadang-kadang ayo kepada keluarga mempelai laki-laki dan perempuan naik ke depan ya kita bersukaria joget naik si kait jiwa. Iya kalau kaitnya napasnya panjang, kalau ada rumah dah apa? Ujung-ujungnya kait dari dulu aja kait. Maka kadang-kadang lagu maaf lah kadang-kadang lagu koplo. Ya Allah, lagu mereka malam. Ulun maaf lah ulun kadang-kadang bisa apa inang kuat. Orang jam 11 bisa, setengah 3 bisa ulun melihat suasana. Rupanya acara itu tidak mulai setengah 2 tapi orang ramai apa? Maka kalau kebiang kait-kait itu naik kan? Nenek sama takutannya sampai pasti pesan mati di situ apa? Orang pada terbiasa orang pada sebuah olahraga sakitan Allah kan bisa berjoget diet aja langsung cairan naik oksigen dan support ya kan orang kita kau kadang-kadang ini bukan kait-kait orang ini bisa yang penyanyi pada kadang penyanyi tampil kalau dia itu penyanyi ya lalu pak yang penyanyi kan maju itu mulai tampil sebuah lagu aja untuk perempuan. Nah itu mulai itu cerita bini mana pulangnya itu kadang-kadang intinya jangan mengundang penyanyi yang bajunya yang seksi banget karena boleh tak kalah itu ya Allah tuan rumah mengundang itu dosa orang bahari itu ada bahari yang joget orang bahari itu mau suaranya bagus pun wahidnya suaranya pas-pasan joget yang hebat itu beda saya menurut saya kita ini beribadah Tuhan beribadah apa sudah bukan juga di situ baru kejadian apa kabar sadang sudah ngambun Tuhan sadang
makanya ibu-ibu bila bawa laki duduk berhadapan kan kursi balik di bawah itu. Memang ada makan luar lagi itu hadapan. Kita mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkatnya. Saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Maulana Muhammad wa ala alihi wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa warzuqna ikhlas fi talabil ilmi wa bil nashri bi jami'il qawat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.